Mereka menertawakanku, menyebutku wanita tak berguna hanya karena aku belum memberi keturunan. Suamiku dengan bangga membawa wanitanya yang hamil. Namun, tawa mereka mati seketika saat amplop itu dibuka. Wajah suamiku pucat, dan jeritan ibu mertuaku memecah keheningan, menandakan kehancuran mereka dimulai. Sebelum kita masuk ke ceritanya, yuk absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton kisah ini? Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini makin semangat menyajikan drama seru lainnya. Sore itu langit Jakarta tampak muram, seolah mengerti apa yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Awan kelabu menggantung rendah di atas kawasan Menteng, menyelimuti rumah mewah bergaya kolonial yang seharusnya menjadi istanaku, namun belakangan lebih terasa seperti penjara berlapis marmer. Hari ini adalah hari arisan keluarga besar suamiku, sebuah acara rutin yang selalu membuat perutku mulas sejak pagi hari. Bukan karena makanannya yang tidak enak, tentu saja catering yang dipesan ibu mertua selalu kelas 1, tetapi karena tatapan-tatapan menilai yang selalu diarahkan padaku. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar tidur kami, merapikan kebaya encim berwarna pastel yang membalut tubuhku. Wajahku terlihat lelah meski sudah kupulas dengan riasan terbaik. Ada kekosongan di mataku yang sulit disembunyikan. Namaku Elina, istri dari Julian, pewaris tunggal keluarga kaya raya ini. Orang luar melihatku sebagai wanita paling beruntung. Aku punya suami tampan, kaya, dan bekerja di posisi strategis di perusahaan keluarga. Namun, tidak ada yang tahu betapa dinginnya dinding-dinding rumah ini. Elina, kamu masih di atas? Tamu-tamu sudah mulai datang. Suara melengking Ibu Ratna terdengar dari lantai bawah, menembus pintu kamar yang tebal. Aku menghela napas panjang, mencoba menguatkan hati. Iya, Bu. Elina turun sekarang. Jawabku setengah berteriak, meski aku tahu dia mungkin tak mendengarnya. Dengan langkah berat, aku menuruni tangga melingkar yang megah itu. Di ruang tamu yang luas, puluhan wanita sosialita dengan tas bermerek dan perhiasan berkilauan sudah duduk berkelompok. Suara tawa renyah dan denting cangkir porselen memenuhi ruangan. Aroma teh melati dan parfum mahal bercampur menjadi satu, menciptakan wangi yang memusingkan. Saat kakiku menapak di lantai ruang tamu, beberapa pasang mata langsung menoleh. Tatapan mereka bukan tatapan hangat menyambut keluarga, melainkan tatapan menyelidik. Mereka memindai perutku. Selalu begitu. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Julian, dan perutku masih saja rata. Bagi keluarga ini, itu adalah dosa besar yang tak terampuni. Nah, ini dia menantu kesayangan kita. Sindir Tante Sari, sepupu jauh Ibu Ratna yang mulutnya terkenal pedas. Apa kabar, Elina? Masih sibuk kerja terus? Kapan nih kasih kabar gembira buat Bu Ratna? Kasihan lo, dia sudah ingin sekali menimang cucu. Aku memaksakan senyum palsu yang sudah kulatih bertahun-tahun. Kabar baik, Tante. Doakan saja ya, semua ada waktunya. Ibu Ratna yang duduk di sofa utama, layaknya ratu di singgasananya, mendengus keras. Dia meletakkan cangkir tehnya dengan agak kasar ketatakan, menimbulkan bunyi, tak, yang membuat percakapan di sekitarnya terhenti sejenak. Waktu. Ibu Ratna mengulang kata-kataku dengan nada mencemooh. Sudah 5 tahun, Elina. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kalau kredit mobil, itu sudah lunas. Kalau membangun gedung, sudah jadi pencakar langit. Tapi perut kamu, masih kosong melompong. Ruangan menjadi hening. Semua mata kini tertuju padaku, menikmati pertunjukan pembantaian harga diri yang dilakukan oleh mertuaku sendiri. Aku merasakan panas menjalar ke pipiku. Bukan karena malu, tapi karena amarah yang kutahan mati-matian. Saya dan Julian sudah berusaha, Bu. Dokter juga bilang kami berdua sehat, hanya tinggal menunggu. Alasan? Potong Ibu Ratna cepat. Jangan bawa-bawa nama anakku. Julian itu bibit unggul. Di keluarga kami, tidak ada sejarah susah punya anak. Lihat sepupu-sepupunya, setahun menikah langsung hamil. Kamu saja yang bermasalah. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Aku mencari sosok suamiku. Julian sedang berdiri di dekat pintu kaca yang mengarah ke taman belakang, memegang gelas minumannya sambil mengobrol dengan beberapa kerabat pria. Dia pasti mendengar suara ibunya yang lantang itu. Jarak kami tidak terlalu jauh.
Aku menatap punggungnya, berharap dia akan berbalik, berjalan ke arahku, merangkul bahuku, dan membelakku seperti yang seharusnya dilakukan seorang suami. Julian menoleh. Mata kami bertemu. Namun, tidak ada kehangatan di sana. Tatapannya dingin, datar, dan seolah bosan. Perlahan, dia berjalan mendekat ke arah kami. Jantungku berdebar, ada secercah harapan dia akan menghentikan ibunya. Julian, panggil Ibu Ratna, istrimu ini masih saja beralasan. Dia bilang kalian berdua sehat. Padahal ibu yakin, masalahnya ada di rahimnya yang lemah itu. Julian berdiri di samping sofa ibunya, memasukkan satu tangan ke saku celana bahannya yang mahal. Dia menatapku dari atas ke bawah, seolah aku adalah barang dagangan yang cacat produksi. Sudahlah, Bu, kata Julian. Aku menghembuskan napas lega. Akhirnya. Jangan terlalu berharap banyak pada lahan tandus, lanjut Julian dengan nada santai, seolah dia sedang membicarakan investasi tanah yang rugi, bukan istrinya sendiri. Mau dipupuk semahal apapun, kalau dasarnya tandus, ya tidak akan tumbuh apa-apa. Buang-buang waktu dan uang saja. Duniaku rasanya berhenti berputar detik itu juga. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Lahan tandus. Itulah sebutan suamiku untukku di depan puluhan kerabatnya. Bukan istriku, bukan sayang, tapi lahan tandus. Tawa kecil mulai terdengar dari beberapa tamu, seolah ucapan Julian adalah lelucon cerdas yang patut diapresiasi. Air mata mendesak ingin keluar, tapi aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat hingga terasa perih. Aku tidak boleh menangis di sini. Aku tidak akan memberikan mereka kepuasan melihatku hancur. Aku adalah Elina, wanita yang memimpin divisi pemasaran di perusahaan mereka dengan keuntungan miliaran rupiah setiap tahunnya. Aku bukan wanita lemah. Maaf, suaraku terdengar bergetar, tapi aku berusaha tetap tegak. Saya permisi ke belakang sebentar. Tanpa menunggu jawaban, aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan ruang tamu. Aku bisa mendengar suara Ibu Ratna di belakangku. Lihat itu, dikritik sedikit saja langsung kabur. Mental tempe. Bagaimana mau jadi ibu yang kuat? Aku mempercepat langkahku menuju kamar mandi tamu di lorong belakang. Begitu pintu terkunci, pertahananku runtuh. Aku menyalakan keran air sekencang mungkin untuk menyamarkan suara isak tangisku. Aku menatap wajahku di cermin. Maskaraku sedikit luntur di sudut mata. Lahan tandus, bisikku pada bayangan di cermin. Kata-kata itu terngiang-ngiang, mengiris hatiku semakin dalam. Selama ini aku diam. Aku diam saat Ibu Ratna mengatur apa yang boleh dan tidak boleh aku makan. Aku diam saat dia membuang vitamin-vitamin mahalku dan menggantinya dengan jamu pahit yang entah dari mana asalnya. Aku diam saat Julian mulai sering pulang malam dengan alasan lembur, meski aku mencium aroma parfum wanita lain di kemejanya. Aku melakukan semuanya demi mempertahankan pernikahan ini, demi janji suci yang kuucapkan di altar. Tapi sore ini, di tengah gemerlap lampu kristal dan tawa mengejek keluarga mereka, sesuatu di dalam diriku patah. Rasa hormatku pada Julian menguap begitu saja. Cintaku yang tulus perlahan berubah menjadi gumpalan es yang dingin. Aku membasuh wajahku dengan air dingin, menghapus sisa air mata. Aku mengambil tisu dan mengeringkan wajahku dengan kasar. Saat aku menatap cermin lagi, tatapan mataku berubah. Tidak ada lagi Elina yang memohon belas kasihan. Baiklah, gumamku lirih. Jika aku memang lahan tandus bagi kalian, maka jangan salahkan jika aku tidak akan membiarkan apapun tumbuh di atas tanah ini, termasuk kebahagiaan kalian. Aku keluar dari kamar mandi dengan kepala tegak. Aku tidak kembali ke ruang tamu. Aku pergi ke dapur, mengambil segelas air dingin, lalu naik ke kamarku. Aku tidak akan membiarkan mereka melihatku terluka lagi. Sore yang mendung di menteng ini menjadi saksi bisu, bahwa vonis telah dijatuhkan. Bukan vonis tentang rahimku, melainkan vonis tentang masa depan pernikahan kami yang sudah di ujung tanduk. Julian telah memilih sisinya, dan dia memilih untuk menjadi musuhku. Makan malam di rumah ini selalu terasa seperti upacara kematian. Hening, kaku, dan penuh aturan tak tertulis. Meja makan panjang dari kayu jati itu terasa terlalu besar untuk kami bertiga. Aku, Julian, dan Ibu Ratna.
Cahaya lampu gantung kristal memantul di atas piring-piring porselen dan sendok perak yang berkilau, menciptakan suasana yang seharusnya mewah namun bagiku terasa mencekik. Biasanya, hanya suara denting sendok beradu dengan piring yang terdengar. Namun malam ini, atmosfernya berbeda. Ada ketegangan yang lebih pekat dari biasanya, seolah udara di ruangan ini dipadati oleh rahasia yang siap meledak. Julian tampak gelisah. Sesekali dia melirik jam tangannya dan membetulkan letak serbet di pangkuannya. Sementara Ibu Ratna, wajahnya memancarkan aura kemenangan yang aneh. Dia tersenyum-senyum sendiri sambil memotong daging steaknya dengan anggun. "Elina," panggil Ibu Ratna tiba-tiba, memecah keheningan. "Makanmu sedikit sekali. Pantas saja badanmu kurus kering begitu. Bagaimana janin mau betah kalau ibunya seperti ranting pohon?" Aku tidak bernafsu membalas sindirannya. Aku hanya mengaduk salad di piringku. "Saya sedang tidak terlalu lapar, Bu." "Selalu saja ada alasan," cibirnya. Lalu, dia meletakkan pisau dan garpunya, menatap lurus ke arah pintu ruang makan. "Bei Surti, bawa masuk tamu kita." "Tamu?" Aku mengernyitkan dahi. Tidak biasanya ada tamu yang diundang makan malam keluarga tanpa pemberitahuan sebelumnya. Apalagi di jam sepribadi ini. Pintu ganda ruang makan terbuka. Bei Surti, asisten rumah tangga senior yang sudah bekerja di sini sejak Julian kecil, masuk dengan wajah menunduk. Di belakangnya, mengekor seorang wanita muda. Mataku membelalak. Wanita itu masih sangat muda, mungkin baru awal 20-an. Wajahnya polos, cantik dengan cara yang sederhana, berbeda jauh dengan gaya sosialita teman-teman Ibu Ratna. Dia mengenakan gaun terusan longgar berwarna krem yang terlihat sederhana namun manis. Rambut hitamnya dibiarkan tergerai panjang. Dia melangkah masuk dengan ragu-ragu, tangannya meremas ujung bajunya, seolah takut menginjak karpet mahal di ruangan ini. Namanya Sabella. Aku pernah melihatnya sekilas di kantor Julian beberapa bulan lalu. Dia adalah salah satu staf magang di divisi administrasi. Saat itu aku tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya salah satu dari sekian banyak wajah baru yang lalu lalang. Tapi kenapa dia ada di sini? Di ruang makan pribadi keluarga Julian? "Sini, sayang. Duduk di sebelah Julian," kata Ibu Ratna dengan suara yang dibuat selembut mungkin, kontras sekali dengan nada bicaranya padaku tadi. Sabella mengangguk malu-malu dan duduk di kursi kosong tepat di samping suamiku. Julian, yang sejak tadi diam, kini menegakkan punggungnya. Dia menoleh pada Sabella dan memberikan senyum yang dulu pernah dia berikan padaku. Senyum hangat, penuh perlindungan, dan bangga. Darahku berdesir hebat. Firasat buruk langsung menghantam ulu hatiku. "Siapa dia, Mas?" tanyaku, suaraku terdengar dingin dan tajam. Aku tidak lagi memanggil, "Bu," aku langsung menuntut jawaban dari suamiku. Julian berdeham, lalu menatapku. Tidak ada rasa bersalah di matanya. Yang ada hanyalah tatapan angkuh seorang pria yang merasa dirinya paling benar. Dia meraih tangan Sabella di atas meja, menggenggamnya erat di depan mataku. "Elina, kenalkan. Ini Sabella," kata Julian dengan nada formal. "Dan dia sedang mengandung anakku." Waktu seolah berhenti. Suara detak jam dinding kuno di sudut ruangan terdengar, seperti palu godam yang memukul kepalaku. Anakku." Kata-kata itu berputar-putar, menciptakan vertigo yang memualkan. Aku menatap perut Sabella yang tertutup gaun longgar itu. Belum terlihat besar, tapi tangan Julian yang lain kini mengelus perut itu dengan lembut. Pemandangan itu lebih menyakitkan daripada jika dia menamparku. "Hamil?" ulangku, suaraku nyaris tak terdengar. Kalian?" "Ya, hamil," potong Ibu Ratna dengan penuh semangat. "Penerus sah keluarga ini." Akhirnya, doa ibu terkabul. Tuhan memang adil. Dia memberikan keturunan lewat rahim wanita yang subur, bukan wanita karir yang sibuk dan mandul sepertimu. "Julian," aku menatap suamiku, mengabaikan ocehan ibunya. "Kita masih suami istri. Bagaimana bisa kamu membawa selingkuhanmu ke meja makan ini, dan dengan bangga mengumumkan perzinahanmu?" Julian tertawa kecil, tawa yang meremehkan. "Jangan dramatis, El. Kita berdua tahu pernikahan ini sudah gagal sejak lama. Kamu gagal memberikan apa yang aku dan ibu butuhkan.
Sabella hadir mengisi kekurangan itu. Dia muda, penurut, dan yang paling penting, dia bisa memberikan laki-laki penerus dinasti bisnis kita. Dokter sudah memeriksanya, kemungkinan besar bayinya laki-laki. Sabella menunduk, tidak berani menatapku. Maafkan saya, Mbak Elina. Cicitnya pelan, suara yang terdengar seperti korban, padahal dialah pelaku yang menghancurkan rumah tanggaku. Jangan minta maaf pada dia, Bella, sela Ibu Ratna cepat. Kamu tidak salah. Kamu justru pahlawan keluarga ini. Aku mencengkeram serbet di pangkuanku, hingga buku-buku jariku memutih. Amarah yang tadi sore kurasakan kini berubah menjadi bara api yang membakar dada. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka sedang berusaha membuangku seperti sampah. Lalu, apa mau kalian? Tanyaku datar. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis. Menangis di depan mereka hanya akan membuat mereka semakin merasa menang. Julian melepaskan tangan Sabella dan menatapku serius. Dia mengeluarkan sebuah amplop putih dari saku jasnya dan meletakkannya di atas meja, mendorongnya ke arahku. Itu surat persetujuan cerai, kata Julian tanpa basa-basi. Tanda tangani. Aku ingin prosesnya cepat. Aku mau menikahi Sabella secara resmi sebelum perutnya membesar dan jadi omongan orang. Aku menatap amplop itu, lalu kembali menatap Julian. Dan kalau aku menolak? Julian menyeringai. Seringai yang membuat wajah tampannya terlihat seperti iblis. Kalau kamu menolak, atau mencoba mempersulit proses ini, aku pastikan kamu keluar dari rumah ini tanpa membawa apa-apa. 0 besar. Ingat posisi kamu, Elina, tambah Ibu Ratna dengan nada mengancam. Kamu itu yatim piatu. Kamu tidak punya siapa-siapa yang bisa membelamu. Perusahaan tempatmu bekerja itu milik keluarga kami. Julian bisa memecatmu detik ini juga. Dan jangan lupa, kami punya banyak kenalan di kepolisian. Maksud ibu apa? Tanyaku waspada. Kami bisa saja membuat laporan palsu, kata Julian santai, seolah sedang membicarakan menu makan malam. Penggelapan dana perusahaan? Atau mungkin pencurian aset rumah tangga? Mudah bagi kami untuk merekayasa bukti. Kamu tahu kan seberapa besar pengaruh keluarga ini? Kamu mau keluar baik-baik dan tanda tangan? Atau mau diseret polisi dan membusuk di penjara? Aku terdiam. Ancaman mereka bukan main-main. Keluarga Julian memang memiliki kekuasaan yang mengerikan. Mereka bisa memutarbalikkan fakta dengan uang mereka. Aku sendirian di sini, terpojok, dikelilingi oleh serigala berbulu domba. Aku menatap Sabella lagi. Wajah lugunya kini terlihat memuakkan bagiku. Dia tahu dia sedang dimanfaatkan sebagai pabrik anak, tapi dia juga menikmati posisinya yang menggeserku. Dia diam saja saat aku diancam, menikmati perlindungan Julian. Otakku bekerja cepat. Jika aku melawan sekarang, meledak marah dan menolak tanda tangan, mereka akan benar-benar menghancurkanku malam ini juga. Aku akan diusir, mungkin dipolisikan, dan kehilangan akses ke segalanya. Aku butuh waktu. Aku butuh strategi. Perlahan, aku mengendurkan cengkeramanku pada serbet. Aku menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Aku mengambil amplop itu, membukanya sedikit, lalu menatap Julian dengan tatapan yang sudah berubah. Tatapan patuh yang palsu. Aku mengerti, kataku pelan. Aku tidak mau dipenjara. Aku sadar posisiku. Ibu Ratna bertepuk tangan kecil, wajahnya sumringah. Nah, begitu dong. Itu baru wanita cerdas. Tahu kapan harus mundur. Tapi, lanjutku, aku butuh waktu untuk berkemas. Dan aku mohon, izinkan aku tetap bekerja di perusahaan sampai ketuk palu perceraian selesai. Aku butuh gaji itu untuk menyewa tempat tinggal baru dan memulai hidup. Setelah itu, aku janji akan menghilang dari hidup kalian selamanya. Julian tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk-angkuh. Dia merasa sudah menang telak. Istrinya yang dulu ia banggakan karena kecerdasannya, kini tampak tak berdaya di hadapannya. Baiklah, kata Julian, kamu boleh tinggal di kamar tamu mulai malam ini. Kamar utama akan direnovasi untuk Sabella. Dan kamu boleh tetap bekerja, asalkan tidak membuat masalah. Ingat, satu gerakan mencurigakan, polisi akan menjemputmu. Terima kasih, Mas, ucapku lirih.
Makan malam dilanjutkan. Julian sibuk menyuapi Sabella, membicarakan nama bayi dan dekorasi kamar bayi, seolah aku tidak ada di sana. Aku memakan makananku yang sudah dingin dengan rasa hambar. Namun di balik tundukan kepalaku, pikiranku tidak lagi kosong. Mereka pikir aku menyerah. Mereka pikir aku takut. Mereka lupa siapa yang selama ini membereskan kekacauan laporan keuangan perusahaan Julian. Mereka lupa siapa yang memiliki akses ke semua arsip digital. Julian memberiku izin untuk tetap bekerja. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Dia baru saja memberikan kunci gudang mesiu kepada orang yang siap membakar istananya. Malam itu, di kamar tamu yang sempit dan pengap, aku tidak menangis lagi. Aku menatap langit-langit kamar dengan mata nyalang. Sakit hati ini telah bermetamorfosis menjadi bahan bakar. Aku akan menerima tawaran, damai, mereka untuk saat ini. Aku akan memakai topeng kepatuhan ini dengan sempurna. Tapi di balik layar, aku akan mengaudit setiap sen uang yang mengalir di perusahaan itu. Aku akan mencari bangkai yang mereka sembunyikan. Selamat datang, Sabella. Selamat datang di neraka yang sesungguhnya. Nikmatilah kemenangan sementaramu, karena saat aku selesai nanti, tidak akan ada lagi yang tersisa dari keluarga ini untuk kau nikmati. Gedung pencakar langit di kawasan SCBD itu berdiri megah, memantulkan cahaya matahari pagi yang menyengat melalui ribuan panel kacanya. Di lantai 45, di ruang kerjaku yang luas dengan pemandangan kota Jakarta yang seolah tanpa batas, aku duduk terpaku. AC sentral mendesis pelan, menyebarkan udara dingin yang menusuk tulang, namun keringat dingin tetap membasahi telapak tanganku. Sudah seminggu sejak malam vonis itu. Seminggu pula aku menjalani peran baruku sebagai istri yang pasrah, menantu yang tahu diri, dan karyawan yang patuh. Setiap pagi, aku berangkat lebih awal dari Julian, menghindari sarapan bersama yang hanya akan menyajikan menu penghinaan dari Ibu Ratna atau pemandangan kemesraan Julian dengan Sabella. Sabella kini resmi tinggal di rumah utama. Kamar tidurku, bekas kamar tidurku, sedang direnovasi besar-besaran sesuai selera wanita itu. Sementara aku, seperti janji Julian, tidur di kamar tamu di lantai bawah, dekat dengan area servis dan dapur kotor. Di kantor, aku memasang topeng terbaikku. Senyum profesional terpatri di bibirku setiap kali berpapasan dengan rekan kerja. Mereka menyapaku dengan hormat, "Selamat pagi, Bu Elina," tanpa tahu bahwa wanita yang mereka sapa ini sedang menghitung hari sebelum ditendang keluar layaknya sampah. "Permisi, Bu Elina." Pintu ruanganku terbuka. Sekretarisku, Maya, masuk dengan wajah ragu. "Pak Julian meminta ibu ke ruang rapat utama sekarang. Katanya ada pengumuman penting mengenai restrukturisasi tim." Jantungku berdesir. Restrukturisasi. Bahasa halus untuk pemecatan atau pergeseran kekuasaan. "Baik, Maya. Saya segera ke sana." Aku merapikan blazerku, menarik napas panjang, dan melangkah keluar. Lorong kantor terasa lebih panjang dari biasanya. Langkah kakiku menggema di lantai marmer, seirama dengan detak jantungku yang memburu. Di ruang rapat utama, jajaran direksi sudah berkumpul. Julian duduk di ujung meja, memimpin rapat dengan aura arogansi yang kental. Di sebelahnya, duduk seseorang yang membuat darahku mendidih. Sabella. Dia mengenakan pakaian kerja yang terlalu modis untuk suasana kantor korporat, lebih cocok untuk peragaan busana. Perutnya belum terlihat buncit, tapi cara duduknya yang bersandar manja ke arah Julian, seolah ingin meneriakkan status barunya pada dunia. "Silakan duduk, Elina," kata Julian tanpa menatapku. Dia sibuk membolak-balik berkas di hadapannya. Aku duduk di kursi terjauh dari mereka. Julian berdeham, membetulkan dasinya. "Baik, rapat kita mulai. Seperti yang kalian tahu, perusahaan kita sedang memegang proyek besar, proyek Nusantara Baru. Pembangunan kawasan hunian elit di Jakarta Utara. Demi kelancaran proyek ini, saya memutuskan untuk melakukan penyegaran dalam struktur manajemen." Julian menatap sekeliling ruangan, lalu matanya berhenti padaku. Ada kilatan mengejek di sana. Mulai hari ini, posisi kepala divisi pemasaran strategis tidak lagi dipegang sendirian oleh Elina. Mengingat Elina mungkin akan memiliki kesibukan pribadi dalam waktu dekat,
Saya mengangkat Sabella sebagai co-head divisi pemasaran, yang akan belajar langsung dan perlahan mengambil alih tanggung jawab Elina. Ruangan menjadi riuh rendah dengan bisikan. Para manajer senior saling pandang dengan bingung. Sabella, anak magang di bagian administrasi yang baru masuk 3 bulan lalu, mengangkatnya menjadi co-head setara denganku yang sudah membangun departemen ini selama 5 tahun? Ini lelucon yang tidak lucu. Pak Julian, sela Pak Heru, manajer operasional yang sudah tua dan loyal. Maaf, tapi bukankah saudari Sabella masih berstatus magang? Pengalamannya belum cukup untuk memegang proyek strategis sekelas Nusantara Baru. Masalah pengalaman bisa dipelajari, Pak Heru, potong Julian tajam. Sabella punya visi yang segar. Dan dia orang kepercayaan saya. Keputusan saya mutlak. Sabella tersenyum malu-malu, lalu menatapku. Mohon bimbingannya ya, Mbak Elina. Saya masih harus banyak belajar dari Mbak. Rasanya aku ingin muntah. Kata-katanya manis, tapi matanya memancarkan kepuasan. Dia tahu dia tidak punya kemampuan. Dia hanya punya Julian dan janin di perutnya sebagai tiket emas. Tentu, jawabku datar, suaraku terdengar tenang meski tanganku di bawah meja meremas rok kuat-kuat. Selamat, Sabella. Semoga kamu bisa mengikuti ritme kerja kami yang cepat. Bagus, kata Julian, puas melihat kepatuhanku. Elina, serahkan semua akses data, proyek Nusantara Baru, kepada Sabella hari ini juga. Termasuk laporan keuangan pemasaran dan data pembebasan lahan. Permintaan itu membuat alarm di kepalaku berbunyi nyaring. Laporan keuangan dan data pembebasan lahan? Biasanya itu ranah divisi legal dan keuangan, bukan pemasaran. Kenapa Julian ingin Sabella memegangnya lewat jalur pemasaran? Dan kenapa dia sangat spesifik meminta aku menyerahkan akses itu? Baik, Pak. Akan saya siapkan, jawabku patuh. Rapat selesai. Orang-orang bubar dengan wajah penuh tanya, tapi tak ada yang berani membantah Julian. Pewaris tahta sedang mabuk kepayang, dan tak ada yang mau mengambil risiko dipecat dengan menyinggung selir barunya. Kembali ke ruanganku, aku tidak langsung menyerahkan data. Otakku bekerja cepat. Julian melakukan kesalahan fatal. Dia meremehkanku. Dia pikir aku hanyalah istri yang sedang patah hati dan takut miskin. Dia lupa bahwa aku adalah auditor bersertifikat sebelum menikah dengannya. Dia lupa bahwa ketelitiankulah yang menyelamatkan perusahaan ini dari sanksi pajak 3 tahun lalu. Malam itu, aku sengaja lembur. Kantor sudah sepi. Lampu-lampu koridor dipadamkan sebagian, menyisakan keremangan yang mencekam. Hanya cahaya dari layar komputerku yang menerangi wajahku. Aku membuka sistem server perusahaan. Julian memang mencabut aksesku ke rekening utama perusahaan, tapi dia lupa mencabut aksesku sebagai super admin di sistem arsip digital pemasaran. Posisi yang dulu dia berikan padaku agar aku bisa memantau kinerja cabang daerah. Dan bodohnya, di perusahaan keluarga yang manajemennya amburadul ini, banyak dokumen lintas divisi yang diunggah ke cloud yang sama tanpa enkripsi yang memadai. Aku mulai menelusuri folder bernama Project_Confidential. Folder yang diminta Julian untuk diserahkan ke Sabella. Jariku menari di atas keyboard, mataku memindai baris demi baris angka di layar. Awalnya terlihat normal. Biaya promosi, biaya event, biaya iklan digital. Tapi saat aku masuk ke subfolder, dana operasional lapangan, aku menemukan kejanggalan. Ada aliran dana keluar yang sangat besar, tercatat sebagai biaya konsultasi hubungan masyarakat. Jumlahnya fantastis, mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Penerimanya adalah perusahaan-perusahaan cangkang dengan nama asing yang tidak jelas portofolionya. Aku menelusuri lebih dalam, menggunakan teknik forensik data sederhana untuk melihat metadata dokumen. Tanggal transaksi bertepatan dengan tanggal-tanggal kerusuhan di lokasi proyek Jakarta Utara. Tunggu. Gumamku pelan. Aku membuka file lampiran yang tersembunyi, sebuah pindaian kwitansi tulisan tangan yang buram. Di situ tertulis, pembayaran ke Ormas X untuk pengondisian lahan zona C. Tanganku gemetar. Pengondisian lahan. Itu bahasa halus untuk penggusuran paksa. Aku terus menggali. Semakin dalam aku masuk, semakin busuk bau yang tercium. Aku menemukan memo internal yang ditandatangani Julian,
menyetujui pencairan dana tunai untuk dana taktis pejabat agraria. Itu suap. Suap murni untuk memuluskan izin sertifikat di atas tanah sengketa. Julian bukan hanya peselingkuh. Dia kriminal. Dia menyuap pejabat dan membayar preman untuk mengusir warga miskin demi proyek apartemen mewahnya. Tiba-tiba, pintu ruanganku terbuka. Aku tersentak kaget, buru-buru menekan tombol minimize di layar komputerku. Jantungku serasa mau copot. Loh, Elina? Belum pulang? Itu suara Arya, adik kandung Julian. Iparku. Dia berdiri di ambang pintu dengan tas ransel tersampir di bahu, memegang helm motor. Arya berbeda jauh dengan Julian. Dia tidak tertarik pada bisnis keluarga. Dia lebih memilih menjadi arsitek lepas dan mengendarai motor tua daripada mobil mewah. Di keluarga ini, Arya dianggap anak aneh yang tidak punya ambisi. Oh, Arya. Iya, masih membereskan beberapa berkas untuk serah terima ke Sabella. Jawabku, berusaha terdengar santai, meski keringat dingin mengucur di punggungku. Arya masuk, menutup pintu di belakangnya pelan. Dia berjalan mendekat ke mejaku, lalu menatapku lekat. Tatapannya tidak seperti Julian yang merendahkan, atau Ibu Ratna yang membenci. Tatapan Arya penuh dengan simpati, dan sesuatu yang lain. Kewaspadaan. Kamu sedang tidak mengerjakan serah terima, El, kata Arya pelan. Dia melirik layar komputerku yang masih menyala. Kamu sedang membuka file zona C, kan? Aku terdiam, nafasku tercekat. Apakah Arya mata-mata Julian? Apakah dia akan melaporkanku? Jangan takut. Arya mengangkat kedua tangannya. Aku tidak akan bilang ke Mas Julian atau Ibu. Justru, aku senang kamu akhirnya membukanya. Aku mengerutkan kening. Maksudmu? Arya menarik kursi di depanku dan duduk. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, berbisik. Aku sudah curiga sejak lama. El, proyek itu kotor. Banyak warga yang datang padaku, mengadu karena tanah mereka dirampas. Tapi aku tidak punya akses ke data keuangan. Julian mengunci semuanya dari aku. Tapi kamu punya kuncinya. Aku menatap Arya, mencari kebohongan di matanya. Tapi yang kutemukan adalah kejujuran dan kemarahan yang terpendam. Ternyata, aku tidak sendirian di sarang ular ini. Kenapa kamu peduli? Tanyaku. Ini bisnis keluargamu. Keuntungan proyek ini juga akan masuk ke warisanmu. Arya tersenyum pahit. Uang haram yang didapat dari air mata orang miskin tidak akan membawa berkah. El. Aku muak dengan cara Ibu dan Mas Julian. Mereka pikir uang bisa membeli segalanya, termasuk hukum dan harga diri orang. Arya mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari saku celananya dan meletakkannya di atas meja, di samping tanganku. Salin semuanya, bisik Arya. Jangan cuma yang di cloud. Kamu butuh data yang ada di laptop pribadi Julian. Data percakapan WhatsApp dia dengan para pejabat dan preman itu. Bukti transfer yang dia simpan di drive pribadinya. Tapi bagaimana caranya? Tanyaku putus asa. Laptop itu tidak pernah lepas dari dia. Passwordnya pun diganti setiap minggu. Besok malam, kata Arya. Besok malam Ibu mengadakan syukuran kehamilan Sabella di rumah. Semua orang akan sibuk di lantai bawah. Julian pasti akan mabuk sanjungan dan lupa waspada. Aku akan memancing Julian dan Sabella untuk terus berada di ruang tengah. Kamu harus masuk ke ruang kerjanya di lantai atas. Dan passwordnya? Tanggal lahir Sabella, jawab Arya dengan nada jijik. Dia menggantinya kemarin. 120.502. Aku menatap flash disk itu, lalu menatap Arya. Sebuah persekutuan tak terduga telah terbentuk. Di balik topeng kepatuhanku, gigi taringku mulai tumbuh. Baik, kataku mantap. Kita hancurkan mereka, Arya mengangguk. Hati-hati, Elina. Sekali kita melangkah, tidak ada jalan kembali. Malam itu, aku menyalin data dari server kantor ke dalam flash disk pemberian Arya. Saat proses penyalinan selesai, aku melihat bar persentase mencapai 100% dengan perasaan puas yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Ini bukan lagi sekadar balas dendam seorang istri yang sakit hati. Ini adalah perang. Dan aku baru saja mendapatkan amunisi pertamaku.
Keesokan harinya, aku meninggalkan kemewahan SCBD menuju realitas yang jauh berbeda. Dengan alasan, survei lapangan, untuk materi serah terima ke Sabella, aku mengemudikan mobilku bukan ke arah mall atau restoran mewah, melainkan ke pinggiran Jakarta Utara. Ke sebuah kawasan yang namanya sering disebut dalam berkas rahasia Julian, Kampung Nelayan Muara Baru. Mobilku kuparkir jauh di depan sebuah minimarket, agar tidak mencolok. Aku mengganti sepatu hak tinggiku dengan sneakers, mengenakan topi, dan masker. Aku harus bertemu Arya di titik yang sudah kami sepakati. Sebuah warung kopi sederhana berdinding kayu lapuk di tepi dermaga yang bau amis. Aroma laut bercampur limbah menyengat hidungku begitu aku turun dari mobil. Jalanan becek, penuh dengan genangan air berwarna hitam pekat. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, tertawa riang di tengah kemiskinan yang mencekik. Pemandangan ini menampar kesadaranku. Inilah orang-orang yang disebut Julian sebagai hama, yang harus dibersihkan dari lahannya. Di pojok warung kopi, Arya sudah menunggu. Dia mengenakan kaos oblong lusuh dan celana jeans sobek, membaur sempurna dengan warga sekitar. Di hadapannya ada segelas kopi hitam dan sepiring pisang goreng. "Duduk, El," sapanya pelan tanpa menoleh, matanya waspada mengawasi sekitar. Aku duduk di bangku kayu panjang yang reot. "Tempat apa ini, Ar?" "Ini batas zona C," jawab Arya. Dia menunjuk ke arah lahan kosong yang dipagari seng tinggi di seberang jalan. Di balik seng itu, dulu ada 50 rumah. Sekarang rata dengan tanah. Minggu depan, giliran warung ini dan rumah-rumah di belakangnya yang akan digusur. Hatiku mencelos. Di balik seng itu, alat-alat berat milik perusahaan suami saya berdiri angkuh, siap melibas sisa kehidupan di sini. "Aku sudah mendapatkan datanya semalam," bisikku, menyerahkan flash disk yang kusembunyikan di dalam saku jaket. "Data aliran dana ke ormas dan pejabat. Tapi kita butuh bukti fisik intimidasi. Sesuatu yang bisa membuat publik marah, bukan cuma angka-angka di kertas." Arya mengangguk. Dia memberi isyarat pada seorang pria tua yang sedang membakar ikan di dekat warung. Pria itu berjalan tertatih-tatih mendekat. Wajahnya keras, kulitnya terbakar matahari, tapi ada kesedihan mendalam di matanya. Sebelah kakinya diperban kotor. "Ini Pak Darto," kenal Arya, "tokoh masyarakat di sini." "Pak, ini Elina, teman yang saya ceritakan. Dia bisa membantu kita." Pak Darto menatapku ragu. "Orang kaya?" tanyanya ketus. "Korban, Pak," jawabku cepat. "Saya juga korban kejahatan orang yang menggusur Bapak." Pak Darto menghela napas panjang, lalu duduk di samping Arya. "Neng, lihat kaki saya," katanya menunjuk perban di kakinya. "Ini hadiah dari orang suruhan PT Mega Karya. Mereka datang malam-malam, bawa parang dan bensin. Mereka bilang kalau saya tidak mau tanda tangan surat pelepasan hak tanah seharga sepiring nasi goreng, rumah saya akan dibakar bersama cucu saya di dalamnya." Aku menutup mulut, menahan pekikan ngeri. PT Mega Karya. Itu nama anak perusahaan yang dipimpin Julian. "Mereka bilang itu tanah negara," lanjut Pak Darto dengan suara bergetar. "Padahal kami sudah tinggal di sini sejak tahun 70-an. Kami bayar pajak. Tapi sertifikat kami dibilang palsu oleh BPN, sementara sertifikat perusahaan yang baru terbit bulan lalu dibilang asli." "Bapak punya bukti ancaman itu?" tanyaku. Pak Darto merogoh saku celananya yang kusam, mengeluarkan sebuah ponsel jadul yang layarnya retak. "Cucu saya sempat merekam sembunyi-sembunyi saat mereka datang. Gelap, tapi suaranya jelas. Suara mandor mereka yang bilang dia disuruh langsung oleh Pak Julian." Darahku mendidih mendengar nama suamiku disebut dalam konteks sekeji itu. Julian, pria yang selalu tampil rapi dan wangi, ternyata adalah monster yang memerintahkan kekerasan pada orang tua tak berdaya. "Boleh saya salin rekamannya, Pak?" pintaku. "Saya janji, rekaman ini akan sampai ke tempat yang tepat. Orang yang menyuruh mereka akan membayarnya." Pak Darto menatapku lama, mencari kesungguhan. Akhirnya, dia menyerahkan ponsel itu. "Tolong, Neng. Kami cuma ingin hidup tenang. Kami tidak minta kaya, cuma minta atap tidak dirubuhkan." Setelah menyalin rekaman itu ke ponselku dan memberikan sedikit uang, bantuan berobat,
yang sempat ditolak Pak Darto namun akhirnya diterima karena paksaan Arya. Kami berpisah. Malam harinya, misi kedua dimulai. Rumah mewah di Menteng itu terang benderang. Mobil-mobil mewah berderet di halaman. Suara musik dan tawa riuh terdengar sampai ke jalan. Ini adalah pesta syukuran kehamilan Sabella yang baru berjalan 6 minggu, sebuah alasan konyol untuk pamer kekayaan. Aku masuk lewat pintu samping, mengenakan gaun sederhana berwarna hitam, seolah aku sedang berkabung di tengah pesta mereka. Tidak ada yang mempedulikanku. Semua mata tertuju pada Sabella yang duduk di kursi bak singgasana, dikelilingi tumpukan kado. Ibu Ratna berdiri di sampingnya, tersenyum lebar sambil memamerkan calon cucunya pada teman-teman arisannya. Julian sedang sibuk tertawa keras di dekat meja bar, gelas wine di tangannya sudah setengah kosong. Wajahnya merah padam. Dia sudah mabuk. Arya memberiku kode dari seberang ruangan. Dia berjalan mendekati Julian, menepuk bahu kakaknya, dan mulai mengajak ngobrol dengan suara keras, menarik perhatian Julian sepenuhnya. Itu isyaratku. Aku menyelinap ke tangga belakang, naik ke lantai 2 tanpa suara. Jantungku berpacu lebih cepat daripada saat aku di kampung nelayan tadi. Jika aku ketahuan masuk ke ruang kerja Julian sekarang, tamatlah riwayatku. Mereka bisa menuduhku mencuri dan langsung memenjarakanku malam ini juga. Koridor lantai 2 sepi. Aku sampai di depan pintu ruang kerja Julian. Terkunci. Tentu saja. Tapi aku tahu di mana Julian menyembunyikan kunci cadangan, di balik pot tanaman monstera besar di sudut lorong. Kebiasaan ceroboh yang tidak pernah dia ubah. Dengan tangan gemetar, aku meraba tanah di pot itu. Dapat. Kunci kecil yang dingin menyentuh jariku. Aku membuka pintu dengan hati-hati. Klik. Pintu terbuka. Ruang kerja itu gelap dan berbau cerutu mahal. Aku menyalakan senter ponselku, tidak berani menyalakan lampu ruangan. Aku langsung menuju meja kerjanya. Laptop MacBook Pro miliknya tergeletak di sana dalam mode sleep. Aku membukanya. Layar menyala meminta password. 120.502, bisikku, mengulang kata-kata Arya. Tanggal lahir Sabella. Aku mengetik angka itu. Enter. Salah. Layar bergetar merah. Jantungku berhenti berdetak. Arya salah? Atau Julian menggantinya lagi? Aku mencoba lagi. Mungkin aku salah ketik. 120502 enter. Salah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisku. Suara tawa Julian dari lantai bawah terdengar samar-samar, seolah mengejek kegagalanku. Aku hanya punya satu kesempatan lagi sebelum sistem mengunci otomatis dan mengirim notifikasi ke ponsel Julian. Pikir, Elina. Pikir. Apa yang paling dipedulikan Julian saat ini? Sabella? Bukan. Tanggal lahirnya salah. Anaknya? Belum lahir. Dirinya sendiri? Terlalu umum. Lalu aku teringat ucapan Julian saat makan malam itu. Perusahaan senilai 120 miliar ini jadi punyaku. Ambisi. Keserakahan. Itulah inti jiwa Julian. Aku mencoba kombinasi lain. Tanggal dia resmi diangkat menjadi CEO, menggantikan almarhum ayahnya. Tanggal di mana dia merasa menjadi raja. 010124. Tanganku gemetar di atas keyboard. Satu kali lagi. Jika ini gagal, aku harus lari. 01. 01. 2. Enter. Layar berkedip, lalu menampilkan desktop. Terbuka. Aku menahan napas lega, nyaris menangis. Cepat-cepat aku menancapkan flash disk Arya. Aku tidak memilah-milah lagi. Aku menyalin seluruh folder, My Documents, WhatsApp Backups, dan folder tersembunyi bernama Private. Waktu berjalan sangat lambat. Bar loading penyalinan data bergerak merayap. 20%, 40%, 60%. Tiba-tiba, gagang pintu bergerak. Aku membeku. Seseorang mencoba membuka pintu. Mas Julian, kamu di dalam. Itu suara Sabella. Aku mematikan senter ponsel, bersembunyi di kolong meja kerja yang besar, meringkuk sambil memeluk lutut. Laptop masih menyala di atas meja, layar menampilkan proses penyalinan yang baru 85%. Cahaya layarnya adalah satu-satunya penerangan di ruangan gelap itu. Jika Sabella masuk,
dia pasti akan melihatnya. Pintu terbuka. Cahaya dari lorong menyusup masuk, membentuk bayangan panjang di lantai karpet. "Mas," panggil Sabella lagi dengan nada manja. Dia melangkah masuk satu langkah. Detak jantungku rasanya begitu keras, hingga aku takut Sabella bisa mendengarnya. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. "Tuhan, jangan sekarang. Jangan sekarang. Bella, ngapain kamu di situ?" Suara Ibu Ratna terdengar dari arah tangga. "Penyelamatku." Sabella berhenti. "Aku cari Mas Julien, Bu. Katanya mau ambil cerutu lagi." "Ah, Julien ada di teras belakang sama teman-temannya. Ayo turun, jangan naik-naik tangga, pamali buat ibu hamil. Nanti kepeleset bagaimana?" "Iya, Bu," jawab Sabella. Dia mundur, lalu menutup pintu kembali. Gelap kembali menyelimuti ruangan. Aku menghembuskan napas yang sedari tadi kutahan, hingga paru-paruku sakit. Aku merangkak keluar dari kolong meja. Layar laptop menunjukkan angka 100%. Complete. Aku mencabut flash disk, menutup laptop, dan mengembalikan posisi kursi seperti semula. Aku keluar dari ruangan itu, mengunci pintu, dan mengembalikan kunci ke pot tanaman. Saat aku menuruni tangga belakang dan keluar dari pintu samping, angin malam menerpa wajahku. Dingin, tapi menyegarkan. Di genggamanku, tersimpan flash disk kecil yang berisi akhir dari kejayaan keluarga Julien. Arya menungguku di dekat mobilku yang terparkir di jalan samping yang gelap. Wajahnya tegang. "Dapat?" tanyanya singkat. Aku mengangguk, memperlihatkan benda kecil itu. "Semuanya. Rekaman suara Pak Darto, data keuangan kantor, dan isi laptop Julien." Arya tersenyum tipis, senyum yang mengerikan. "Sekarang, kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledakkannya." "Kapan?" tanyaku. "Gala amal Yayasan Pertiwi," jawab Arya. "Minggu depan. Itu panggung terbesar mereka. Ibu dan Julien akan ada di sana, disorot semua media nasional. Itu tempat yang sempurna untuk eksekusi mati citra mereka." Aku menatap langit malam Jakarta yang pekat tanpa bintang. Di kejauhan, suara tawa dari pesta di rumah itu masih terdengar. Tertawalah sepuas kalian malam ini, Julien, Ibu Ratna, Sabella. Karena minggu depan, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Aroma aromaterapi lavender yang menenangkan di butik langganan Ibu Ratna, La Mode, seharusnya membuat siapapun merasa rileks. Namun bagiku, tempat ini terasa seperti ruang penyiksaan yang dilapisi bludru. Dinding-dindingnya dipenuhi cermin setinggi langit-langit, memantulkan bayanganku dari segala sisi. Seorang wanita kurus dengan mata cekung yang sedang dipaksa masuk ke dalam kebaya rancangan desainer ternama yang harganya setara dengan gaji setahun buruh pabrik. "Tarik lagi korsetnya. Dia terlalu kurus," perintah Ibu Ratna dengan nada tajam, duduk di sofa kulit sambil menyesap teh herbal. Dia menunjuk perutku dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian. "Lihat itu, rata sekali. Tidak ada isinya, tidak ada lemaknya. Seperti papan penggilesan. Bagaimana kebaya ini mau jatuh dengan indah kalau badannya seperti tengkorak hidup?" Penjahit butik, seorang wanita parubaya yang terlihat ketakutan, mengangguk cepat dan menarik tali korset di punggungku lebih kencang. Aku menahan napas, merasakan tulang rusukku tertekan. Sakit, tapi rasa sakit fisik ini membantuku tetap sadar dan fokus. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Wajahku pucat, tapi mataku menyala. Ini adalah kostum perangku. "Ibu mau Elina pakai warna apa untuk gala nanti?" tanyaku datar, berusaha menjaga suaraku tetap patuh. "Emas," jawab Ibu Ratna tanpa ragu. "Warna kejayaan. Kita harus menunjukkan pada semua orang di Gala Amal Yayasan Pertiwi, bahwa keluarga Wardana sedang berada di puncak kesuksesan. Emas melambangkan kemakmuran dan kekuasaan. Kamu harus terlihat bersinar, Elina. Jangan sampai wajah murungmu itu merusak foto keluarga." Julien, yang sejak tadi duduk di sudut sambil sibuk dengan ponselnya, mungkin bertukar pesan mesra dengan Sabella, akhirnya mendongak. Dia menatapku sekilas, tatapan yang kosong tanpa emosi. "Pastikan kamu tersenyum nanti, El," katanya dingin. "Ini acara penting. Banyak investor proyek Nusantara Baru yang akan hadir. Menteri Agraria juga diundang.
Aku tidak mau ada gosip miring tentang rumah tangga kita sebelum proyek ini groundbreaking. Kamu mengerti? Aku mengangguk pelan. Aku mengerti, Mas. Ini tugas terakhirku sebagai istrimu, kan? Julian mendengus. Anggap saja begitu. Setelah malam itu, kamu bebas. Surat cerai akan kita urus, dan kompensasi yang kamu minta akan ditransfer. Asal kamu main cantik. Main cantik. Julian tidak tahu betapa cantiknya permainan yang sudah kusiapkan. Sesi fitting baju itu berlangsung selama 2 jam yang menyiksa. Ibu Ratna mengkritik setiap inci tubuhku, mulai dari rambutku yang dibilang kusam hingga kulitku yang kurang bercahaya. Dia bahkan menyuruh asistennya menjadwalkan suntik vitamin dan perawatan wajah kilat agar aku terlihat layak dipamerkan. Aku menerima semuanya dengan anggukan dan kata, "Iya, Bu." Di dalam kepalaku, aku sedang menghitung mundur. 3 hari lagi. Hanya 3 hari lagi sebelum aku melepaskan topeng ini dan membakar panggung sandiwara mereka. Sepulang dari butik, aku mampir ke kantor pos kilat dengan alasan mengirim dokumen perusahaan. Padahal, aku menemui kurir khusus yang sudah disiapkan Arya. Aku menyerahkan sebuah paket kecil berisi salinan data yang kami curi dari laptop Julian. Paket itu ditujukan ke alamat rumah aman KPK dan beberapa redaksi media investigasi ternama. Namun, aku memberikan instruksi khusus. Paket itu baru boleh dibuka jika ada sinyal dariku. Aku ingin ledakannya terjadi serentak, tepat saat aku berdiri di atas panggung. Malam harinya, aku duduk di kamar tamu yang sempit, memandang undangan eksklusif berwarna emas tebal dengan tulisan timbul, Gala Amal Yayasan Pertiwi, membangun masa depan Nusantara. Ironis sekali, mereka menamakannya, membangun masa depan, padahal dananya didapat dari menghancurkan masa depan Pak Darto dan ratusan warga kampung nelayan lainnya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Arya. Proyektor sudah aman. Aku menyuap teknisi hotel. Saat kamu naik panggung, sistem akan beralih ke kendali jarak jauh dari laptopku. Pastikan Julian berdiri tepat di tengah layar. Aku membalas singkat. Siap. Berdoa saja aku tidak muntah melihat wajahnya sebelum waktunya tiba. Aku membuka laci meja rias, mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Bukan amplop surat cerai, dan bukan amplop uang. Di dalamnya, aku menyusun rapi foto-foto bukti perselingkuhan Julian, foto USG Sabella yang kutemukan di laci mobil Julian, salinan bukti transfer suap, dan surat panggilan penyidikan yang, berkat koneksi lama ayahku sebelum beliau meninggal, berhasil kubuat draft resminya seolah-olah sudah diterbitkan hari itu juga. Ini adalah bom waktu dalam bentuk kertas. Aku menatap cermin. Bayangan Elina yang lemah, yang menangis di kamar mandi saat disebut mandul, sudah tidak ada. Yang ada kini adalah Elina sang eksekutor. Kau ingin emas, Ibu, bisikku pada kesunyian malam. Aku akan berikan emas. Emas yang meleleh dan membakar kulit kalian. Keesokan harinya di kantor, Sabella semakin berulah. Dia memindahkan barang-barangku ke dalam kardus tanpa izin, mengklaim bahwa dia butuh ruang lebih untuk staf ahlinya. Aku membiarkannya. Aku melihatnya duduk di kursi kerjaku, berputar-putar layaknya anak kecil yang mendapatkan mainan baru. Dia tertawa renyah saat Julian datang membawakan makan siang. Sayang, lihat deh, ruangan ini lebih cocok buatku kan? Tanya Sabella manja. Julian mencium keningnya. Apapun buat kamu dan anak kita, sayang. Elina tidak keberatan, kan? Julian menoleh padaku dengan tatapan menantang. Aku tersenyum tipis, merapikan tumpukan berkas terakhirku. Silakan. Lagi pula, kursi itu sudah agak tua. Mungkin memang butuh diduduki oleh orang baru yang lebih sesuai kapasitasnya. Sabella tidak menangkap sarkasme dalam ucapanku. Dia justru tersenyum bangga. Makasih ya, Mbak Elina. Mbak baik banget deh. Mau ngalah? Nikmatilah selagi bisa, Sabella, kataku dalam hati sambil melangkah keluar ruangan. Karena kursi itu panas. Dan sebentar lagi, kau akan tahu rasanya terbakar. Hari-hari menuju gala terasa lambat. Setiap detik dipenuhi ketegangan yang membuatku sulit tidur. Aku terus memutar ulang rencana di kepalaku, mencari celah kegagalan. Bagaimana jika Julian curiga? Bagaimana jika mereka memeriksa tasku?
Bagaimana jika Arya tertangkap? Ketakutan itu wajar, tapi rasa benciku jauh lebih besar daripada rasa takutku. Aku mengingat wajah Pak Darto yang kakinya diperban. Aku mengingat sebutan lahan tandus. Aku mengingat tawa mereka saat makan malam itu. Itu semua menjadi bahan bakarku. Hingga akhirnya, hari Sabtu tiba. Hari pembalasan. Ibu Ratna memanggil tim tata rias profesional ke rumah. Aku didandani habis-habisan. Rambutku disanggul modern, wajahku dipulas riasan flawless yang menyembunyikan lingkaran hitam di bawah mataku. Dan saat aku mengenakan kebaya emas berekor panjang itu, aku harus mengakui, aku terlihat menawan. Menawan dan berbahaya. Seperti pisau belati yang disepuh emas. Sempurna, kata Ibu Ratna, menatapku dengan puas. Ingat, Elina. Malam ini kamu adalah istri Julian Wardana yang bahagia. Jangan kecewakan ibu. Baik, Bu, jawabku. Aku mengambil clutch bag mahalku. Di dalamnya, amplop coklat itu sudah terlipat rapi, menunggu saatnya dikeluarkan. Kami berangkat dengan iring-iringan mobil mewah. Aku duduk di samping Julian di kursi belakang Alphard hitam. Dia mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya terlihat gagah, jika saja aku tidak tahu betapa busuk hatinya. Sepanjang perjalanan, dia tidak bicara sepatah kata pun padaku. Dia sibuk mengetik pesan, sesekali tersenyum sendiri. Sabella tidak ikut karena alasan kesehatan kehamilan, atau mungkin Julian takut membawanya ke acara yang dihadiri banyak media sebelum perceraian kami resmi. Itu lebih baik. Panggung malam ini hanya untuk kami berdua. Mobil memasuki pelataran hotel. Cahaya lampu sorot menyapu wajah kami. Ini dia. Siap? Tanya Julian tanpa menoleh. Sangat siap, Mas, jawabku. Dan untuk pertama kalinya dalam minggu ini, senyumku tulus. Karena aku tahu, ini adalah perjalanan terakhir kami sebagai pasangan, menuju jurang kehancuran yang dia gali sendiri. Dunia terasa melambat, seolah-olah waktu itu sendiri enggan beranjak dari momen kehancuran ini. Di atas panggung megah yang seharusnya menjadi altar pemujaan bagi Julian Wardana, aku berdiri tegak di tengah badai yang kuciptakan sendiri. Suara dengungan statis dari layar raksasa di belakangku yang masih menampilkan bukti-bukti kebusukan Julian menjadi musik latar yang mengerikan, beradu dengan keheningan mencekam yang melanda ratusan tamu undangan. Wajah-wajah di hadapanku, para pejabat, sosialita, dan rekan bisnis yang selama ini memuja keluarga Wardana, kini berubah menjadi topeng-topeng penuh kejijikan, kaget, dan rasa ingin tahu yang liar. Mulut mereka ternganga, mata mereka membelalak menatap layar, lalu beralih menatap Julian yang berdiri gemetar di sampingku. Ini bohong. Matikan layarnya. Matikan. Julian berteriak, suaranya pecah dan histeris. Dia berlari ke arah operator di sisi panggung, melambai-lambaikan tangannya seperti orang gila. Ini rekayasa. Ini deepfake. Siapa yang melakukan ini? Satpam. Tangkap wanita ini. Namun, tidak ada yang bergerak untuk mematuhinya. Operator di sudut ruangan sudah diamankan oleh orang suruhan Arya, dan sistem proyektor itu terkunci oleh enkripsi yang hanya bisa dibuka dari laptop Arya. Layar itu terus bergulir tanpa ampun, menampilkan satu persatu dosa Julian. Foto-foto pertemuan rahasianya dengan preman bayaran, bukti transfer ke rekening pejabat korup, hingga foto USG Sabella yang disertai pesan teks vulgar tentang rencana menyingkirkan aku tanpa sepeser pun harta. Julian berbalik menatapku, matanya merah menyala penuh kebencian dan ketakutan. Dia mencengkeram lengan atasku dengan kasar, kukunya menancap menyakitkan menembus kain kebaya emasku. Apa yang kau lakukan, Jalang? Desisnya, ludahnya memuncrat ke wajahku. Kau pikir kau bisa menghancurkanku? Kau pikir siapa yang akan percaya padamu? Aku Julian Wardana. Aku pemilik kota ini. Aku tidak bergeming. Rasa sakit di lenganku tidak sebanding dengan rasa sakit yang kurasakan selama 5 tahun terakhir. Dengan tenang, aku menepis tangannya. Gerakanku lambat namun penuh tenaga, membuat Julian terhuyung mundur karena dia sendiri sedang tidak seimbang oleh kepanikan. Kota ini bukan milikmu, Mas, jawabku dingin. Suaraku masih tertangkap oleh mikrofon podium yang belum dimatikan, menggema ke seluruh penjuru ballroom. Dan malam ini, semua orang tahu bahwa tahta yang kau duduki itu terbuat dari tumpukan sampah dan air mata orang miskin.
Kilatan lampu kamera wartawan meledak gila-gilaan. Mereka merangsek maju, mengabaikan tali pembatas VIP. Bagi mereka, ini bukan lagi acara gala amal yang membosankan. Ini adalah skandal abad ini. Kejatuhan dinasti Wardana secara live. Pertanyaan-pertanyaan mulai diteriakkan. Pak Julian, apakah benar suara di rekaman itu suara Anda? Bu Elina, apakah benar ada penyuapan pejabat agraria? Bagaimana tanggapan keluarga tentang isu penggusuran paksa yang memakan korban jiwa? Julian mundur teratur, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Dia mengangkat kedua tangannya, mencoba menghalau cahaya kamera yang menyilaukan. Tidak. No comment. Minggir kalian semua. Ibu. Di mana ibu? Jeritan memilukan terdengar dari bawah panggung. Ibu Ratna, yang tadi sempat pingsan, kini siuman dan sedang ditenangkan oleh beberapa istri pejabat yang sebenarnya lebih terlihat ingin menjauh darinya. Ibu Ratna meronta, rambut sanggulnya yang sempurna kini berantakan, riasan wajahnya luntur oleh air mata dan keringat. Anakku tidak bersalah, teriak Ibu Ratna dengan suara parau yang menyedihkan. Dia menunjuk ke arahku dengan jari gemetar. Wanita ular itu yang menjebaknya. Dia istri durhaka. Dia mandul dan iri hati. Jangan percaya padanya. Namun teriakan Ibu Ratna tenggelam oleh suara derap langkah kaki tegas yang masuk dari pintu utama ballroom. Pintu ganda yang berat itu terbuka lebar, menampilkan siluet beberapa pria berbadan tegap mengenakan rompi khusus bertuliskan KPK dan kepolisian. Suasana di dalam ruangan berubah dari kekacauan menjadi ketegangan yang mencekik. Pemimpin rombongan itu, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, berjalan lurus membelah kerumunan. Para tamu otomatis menyibak, memberi jalan. Tidak ada yang berani menghalangi aparat penegak hukum yang datang dengan surat perintah di tangan. Mereka naik ke atas panggung. Julian terpaku, kakinya seolah dipaku ke lantai. Dia menatap pria itu dengan pandangan kosong, seolah nyawanya sudah dicabut paksa. Saudara Julian Wardana, ucap petugas itu dengan suara lantang dan formal. Dia menunjukkan selembar kertas berlogo resmi negara. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan laporan masyarakat, kami membawa surat perintah penangkapan atas dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan pejabat negara, dan tindak pidana pencucian uang terkait proyek Nusantara Baru. Anda punya hak untuk diam, namun segala perkataan Anda bisa digunakan di pengadilan. Julian menggeleng-gelengkan kepalanya, mundur selangkah hingga punggungnya menabrak podium. Tidak mungkin. Saya kenal atasan Bapak. Saya bisa telepon Pak Menteri sekarang. Ini pasti salah paham. Elina, bilang pada mereka ini salah paham. Betapa menyedihkannya. Di detik-detik terakhirnya, dia masih mencoba memanfaatkanku. Petugas itu memberi kode pada anak buahnya. 2 orang polisi berpakaian preman maju, menarik tangan Julian ke belakang punggungnya. Bunyi klik logam yang dingin terdengar sangat nyaring di telingaku. Borgol. Simbol akhir dari kebebasannya. Lepaskan. Saya Julian Wardana. Kalian tidak tahu siapa saya? Julian meronta, berteriak, menangis seperti anak kecil yang mainannya diambil paksa. Wibawanya, kesombongannya, arogansinya, semuanya luntur menjadi genangan air mata ketakutan. Di bawah panggung, Ibu Ratna histeris melihat putra kesayangannya digelandang seperti kriminal. Dia mencoba lari mengejar, menerobos kerumunan, namun dia sendiri langsung dihadang oleh 2 polisi wanita. Ibu Ratna Wardana, kata salah satu polwan itu tegas. Anda juga kami amankan untuk dimintai keterangan sebagai tersangka turut, serta dalam penggelapan pajak dan pencucian uang yayasan. Tidak AA. Jangan sentuh saya. Tas saya Hermes. Baju saya mahal. Lepaskan. Ibu Ratna menjerit-jerit, kakinya menendang-nendang udara saat dia digiring paksa keluar ruangan menyusul anaknya. Pemandangan itu begitu tragis sekaligus memuaskan. 2 orang yang selama ini menginjak-injak harga diriku, yang merasa diri mereka dewa, kini diseret keluar di hadapan ratusan orang yang dulu memuja mereka. Tamu-tamu undangan berbisik ngeri, beberapa sibuk mengetik di ponsel mereka, menyebarkan berita ini ke seluruh penjuru negeri. Aku masih berdiri di podium, sendirian. Nafasku memburu. Adrenalin yang tadinya memuncak kini perlahan surut,
digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa namun melegakan. Kakiku terasa lemas. Aku berpegangan pada pinggiran podium agar tidak jatuh. Tiba-tiba, sebuah jaket hangat tersampir di bahuku. Aku menoleh. Arya. Dia mengenakan topi dan masker yang sudah diturunkan ke dagu. Matanya menatapku dengan bangga. Di tengah kekacauan itu, dia naik ke panggung tanpa ada yang memperhatikan. Kerja bagus, El, bisiknya. Sudah selesai. Semuanya sudah berakhir. Aku menatap Arya, lalu kembali menatap pintu keluar tempat Julian dan Ibu Ratna menghilang. Mereka benar-benar habis. Habis, tegas Arya. Media sudah menayangkan buktinya secara real time. KPK tidak akan bisa main mata karena tekanan publik terlalu besar. Saham perusahaan anjlok ke titik nol dalam 10 menit terakhir. Mereka tidak punya apa-apa lagi untuk menyuap siapapun. Aku menghela napas panjang, melepaskan beban 5 tahun yang menghimpit dadaku. Ayo kita pergi dari sini, ajak Arya. Dia merangkul bahuku, membimbingku turun dari panggung lewat tangga samping, menghindari kerumunan wartawan yang masih lapar berita di depan. Kami keluar melalui pintu dapur hotel, menembus lorong-lorong sempit yang bau makanan dan deterjen, hingga akhirnya sampai di area loading dock belakang hotel. Di luar, hujan turun sangat deras. Langit Jakarta seolah menangis. Atau mungkin sedang membersihkan dirinya dari kotoran yang baru saja terungkap. Suara guntur menggelegar, bersahutan dengan sirine mobil polisi yang terdengar sayup-sayup di lobi depan. Udara dingin yang basah menerpa wajahku, menghapus sisa-sisa keringat ketegangan. Mobilku di sana, Arya menunjuk sebuah mobil MPV hitam sederhana yang terparkir di sudut gelap. Sebelum masuk ke mobil, aku berhenti sejenak. Aku membiarkan rintik hujan membasahi wajahku, merusak riasan mahalku, membasahi kebaya emasku. Aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku merasa bersih. Aku bukan lagi istri Julian Wardana. Aku bukan lagi menantu Ibu Ratna. Aku bukan lahan tandus. Ponsel di dalam tas tanganku bergetar panjang. Aku melirik layarnya. Sebuah nomor tak dikenal. Namun aku tahu siapa itu. Itu pasti Sabella, atau mungkin pengacara keluarga yang panik. Aku menatap layar itu sejenak. Lalu dengan gerakan pasti, aku menekan tombol power dan mematikan ponsel itu sepenuhnya. Aku melemparkan ponsel itu ke dalam tong sampah besar di dekat pintu loading dock. Selamat tinggal, bisikku pada benda mati itu, dan pada kehidupan lamaku yang tersimpan di dalamnya. Aku masuk ke dalam mobil Arya. Pintu tertutup, memisahkan aku dari hingar-bingar dunia luar. Di dalam sini hening dan tenang. Mau kemana kita? Tanya Arya sambil menyalakan mesin. Aku menyandarkan kepalaku ke sandaran kursi, memejamkan mata. Bayangan wajah pucat Julian saat membuka amplop itu masih terpatri jelas di ingatanku, tapi rasanya sudah seperti kenangan dari kehidupan orang lain. Kemana saja? Jawabku pelan, sebuah senyum tipis terbit di bibirku. Asal jauh dari sini. Aku ingin melihat matahari terbit di tempat yang tidak mengenal nama Wardana. Arya mengangguk. Mobil melaju menembus hujan, meninggalkan gedung pencakar langit Jakarta yang angkuh di belakang kami. Malam ini, dinasti itu runtuh. Dan di atas reruntuhannya, aku mulai membangun kembali diriku yang utuh. 6 bulan kemudian, sinar matahari pagi yang hangat menyusup lewat celah-celah dedaunan pohon pinus, jatuh tepat di permukaan cangkir keramik berisi cappuccino yang masih mengepul. Udara sejuk kota Bandung membelai kulitku, membawa aroma tanah basah dan kopi sangrai yang menenangkan. Jauh berbeda dengan udara Jakarta yang penuh debu dan kepalsuan. Aku duduk di sebuah meja kayu di area outdoor cafe kecil di kawasan Dago Pakar. Dari sini, aku bisa melihat hamparan kota Bandung di bawah sana yang mulai menggeliat bangun, namun tanpa ketergesa-gesaan yang memuakan. Tidak ada klakson yang bersahutan, tidak ada gedung pencakar langit yang menutupi langit biru. Namaku Elina. Hanya Elina. Tanpa embel-embel nama belakang suami yang memberatkan. Aku menyesap kopiku perlahan, menikmati pahit dan manis yang berpadu sempurna. Di tanganku, sebuah tablet menampilkan laman berita daring terkini. Judul utamanya masih menyisakan gema dari badai 6 bulan lalu, meski kini sudah mulai tergeser oleh berita politik lain. Vonis akhir, Julian Wardana divonis 12 tahun penjara, aset perusahaan disita negara.
Aku menggeser layar, membaca ringkasan beritanya dengan perasaan datar. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa dendam. Hanya ada rasa lega yang tuntas. Julian terbukti bersalah atas semua tuduhan. Korupsi, penyuapan, penggelapan pajak, hingga intimidasi fisik terhadap warga sipil. Pengadilan Tipikor tidak memberinya ampun. Apalagi setelah video rekaman di Gala Amal itu viral dan memicu demonstrasi besar-besaran. Ibu Ratna tidak jauh lebih baik nasibnya. Dia divonis 8 tahun penjara karena terbukti aktif mencuci uang hasil kejahatan anaknya melalui yayasan amalnya. Berita menyebutkan dia mengalami depresi berat di dalam sel, sering berteriak-teriak memanggil pelayan yang tidak ada, menolak makan nasi jatah penjara karena dianggap makanan jelata. Kesombongannya menjadi penjara kedua yang menyiksanya lebih dari jeruji besi itu sendiri. Dan Sabella? Aku tersenyum miris mengingat nasib wanita muda itu. Berita tentangnya hanya muncul di kolom gosip kecil di bagian bawah. Setelah Julian ditangkap dan semua asetnya disita, Sabella tidak mendapatkan apa-apa. Apartemen mewah, mobil, kartu kredit, semuanya ditarik oleh bank dan negara. Dia kembali ke kampung halamannya di Jawa Tengah dengan perut besar, tanpa suami, tanpa status, dan membawa aib yang mencoreng nama keluarganya. Terakhir kudengar dari Arya, Sabella melahirkan seorang bayi laki-laki di bidan desa. Bayi yang dulu digadang-gadang sebagai pewaris tahta Wardana, itu kini lahir di atas dipan sederhana, tanpa pesta penyambutan, tanpa masa depan sebagai konglomerat. Ironi yang menyedihkan. Julian begitu terobsesi pada penerus darah dagingnya. Namun saat anaknya lahir, dia justru mendekam di balik jeruji besi, tidak akan bisa melihat anaknya tumbuh hingga anak itu remaja. Tuhan punya cara yang unik dalam memutarbalikkan nasib. Rencana mereka untuk menyingkirkan lahan tandus, ini justru membuat mereka kehilangan tanah pijakan mereka sendiri. Melamun lagi. Suara berat yang familiar membuyarkan lamunanku. Arya datang membawa nampan berisi 2 potong kroasang hangat. Dia mengenakan kemeja flanel kotak-kotak dan celana kargo, terlihat santai dan jauh lebih bahagia daripada saat dia harus berpura-pura menjadi bagian dari keluarga elit di Jakarta. Arya duduk di hadapanku, meletakkan nampan itu. Masih baca berita tentang mereka? Tanyanya sambil melirik tabletku. Hanya memastikan vonisnya sudah ingkrah. Jawabku santai sambil menutup cover tablet. Aku tidak mau ada kejutan banding atau remisi aneh-aneh. Arya tertawa kecil. Tenang saja. Pengacara yang kamu sewa itu hiu ganas. Ditambah lagi, aku sudah pastikan bukti-bukti tambahan terkunci rapat di kejaksaan. Mereka tidak akan keluar dalam waktu dekat. Terima kasih, Ar. Ucapku tulus. Untuk semuanya. Arya mengangkat bahu. Aku melakukan itu juga untuk diriku sendiri. Aku muak dengan kemunafikan mereka. Sekarang, setidaknya aku bisa tidur nyenyak. Oh ya, omong-omong, Pak Darto titip salam. Mataku berbinar. Oh ya? Bagaimana kabar beliau? Kakinya sudah sembuh total. Dan berkat uang ganti rugi dari gugatan class action yang kamu inisiasi, warga kampung nelayan sekarang sudah direlokasi ke hunian yang manusiawi, bukan digusur paksa. Mereka bahkan bikin syukuran kecil-kecilan minggu lalu. Namamu disebut-sebut dalam doa mereka. Hatiku terasa hangat. Jauh lebih hangat daripada kopi yang kuminum. Uang ganti rugi perceraian dan tuntutan perdata yang kumenangkan dari Julian memang bernilai fantastis. Sebagian besar kugunakan untuk modal usaha baruku, sebuah firma konsultan manajemen krisis yang ironisnya sangat laku keras, dan sebagian lagi kusumbangkan untuk membantu korban-korban keserakahan Julian, termasuk warga kampung nelayan itu. Aku bukan lagi wanita yang bergantung pada gaji bulanan atau belas kasihan suami. Aku berdiri di atas kakiku sendiri, kaya raya bukan hanya secara materi, tapi juga kaya akan kebebasan. Kamu sendiri bagaimana, Ar? Tanyaku. Proyek arsitekturmu lancar? Arya mengangguk semangat. Lancar. Tanpa campur tangan nama besar Wardana, aku justru lebih dihargai karena karyaku sendiri. Klien-klienku suka desain yang jujur, bukan yang penuh tipu daya. Dia menatapku lekat, ada sorot mata yang berbeda di sana. Selama 6 bulan ini, Arya selalu ada di sisiku. Bukan sebagai ipar, tapi sebagai sahabat, rekan juang, dan mungkin sesuatu yang lebih. Tapi kami berdua sepakat untuk tidak terburu-buru.
Luka masa laluku masih butuh waktu untuk sembuh sepenuhnya, dan Arya menghormati itu. Jadi, kata Arya, memecah keheningan yang nyaman di antara kami. Apa rencanamu hari ini? Ada klien yang harus ditemui? Atau mau jalan-jalan ke kebun teh? Aku memandang langit biru yang cerah. Awan putih berarak pelan, bebas tanpa hambatan. Tidak ada klien hari ini, jawabku sambil meregangkan tangan, merasakan angin sejuk menerpa wajahku. Hari ini aku ingin menikmati kebebasanku. Mungkin menulis sedikit. Atau sekadar duduk di sini sampai bosan. Kedengarannya rencana yang sempurna. Arya tersenyum. Aku mengambil ponselku, ponsel baru dengan nomor baru yang hanya diketahui oleh orang-orang terpilih. Ada notifikasi masuk dari bank, laporan dividen investasi bulananku yang nilainya lebih dari cukup untuk membiayai gaya hidupku selama setahun. Tapi bukan itu yang membuatku tersenyum. Yang membuatku tersenyum adalah pantulan wajahku di layar ponsel yang gelap sebelum Kun salah menyalakannya. Wajah itu terlihat segar, pipiku lebih berisi, dan mataku hidup kembali. Tidak ada lagi bayangan wanita kurus kering yang ketakutan di depan cermin butik. Aku teringat kata-kata Julien di ruang tamu sore itu. Lahan tandus. Dia salah besar. Aku bukan lahan tandus. Aku adalah tanah yang sedang beristirahat, menunggu musim yang tepat untuk menumbuhkan sesuatu yang baru. Dan sekarang, setelah hama-hama itu disingkirkan, setelah racun-racun itu dibersihkan, hidupku mulai bersemi kembali. Aku meletakkan ponselku di meja dengan layar menghadap ke bawah. Aku tidak butuh validasi dari siapapun lagi. Aku tidak butuh status Nyonya Wardana untuk merasa berharga. Aku mengambil napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kebebasan. Masa lalu sudah tertutup rapat seperti amplop yang kuserahkan malam itu. Dan di depanku kini, terbentang lembaran kertas putih bersih yang siap kutulisi dengan kisah bahagiaku sendiri. Aku menatap Arya, lalu mengangkat cangkir kopiku. Untuk fajar baru, kataku. Arya mengangkat cangkirnya, mendentingkannya pelan dengan cangkirku. Untuk fajar baru, Elina. Dan di bawah langit Bandung yang cerah, aku menutup lembaran masa laluku dengan sebuah senyuman kemenangan yang abadi.